Welcome to my YouTube channel. Kakak-kakak dong sudah subscribe belum sapung YouTube nih? Kalau belum ya tolong subscribe dulu dan dukung saya supaya saya selalu upload ini video YouTube. Oke, kali ini saya mau ajak kakak-kakak dong pergi di Desa Lahiru. Saya mau tanya kakak-kakak dong pernah pergi di Desa Lahiru belum? Kalau belum, berarti kakak-kakak dong harus nonton ini video sampai selesai. Tolong dulu like dan komen. Oke, mari kita jalan. Kita lewat jalan masuk kanan dari Melolo menuju Waimarang. Waimarang itu ada air terjunnya. Banyak yang pernah pergi di sana, tapi saya belum pernah pergi sampai sekarang. Oke, kita jalan. Saya senang kalau jalan-jalan begini, nah. Bisa lihat pemandangan pohon-pohon hijau-hijau nih. Hanya saya di Waingapu main HP terus, jadi agak sakit mata. Pantas rabun. Perjalanan saya sama sekali tidak rasa mengantuk. Soalnya pemandangan ini bikin mata hijau. Ini nih menuju Lahiru belum seberapa jalannya nih, masih jauh sekali. Jadi paling kalau di jalan nih saya cuma bisa ngobrol-ngobrol kakak dong bisa lihat nanti nih ada tempat jualan nih. Ya dong tidak jualan pengaruh hujan toh. Ini di sini nih kita lagi musim hujan. Nah, kita jalan nih ketemu jalan pengeras. Kita jalan-jalan sampai tagoyang-tagoyang. Tapi apa kita nikmati nikmati dan hijau-hijau nih yang bikin segar mata. Maaf saya sengaja kasih cepat ini video nah supaya kakak-kakak dong jangan bosan nonton ini video. Kalau kakak-kakak dong bosan nonton video nih, bahaya nanti tidak ada yang mau subscribe saya lagi. Kakak dong nonton saya sama video sampai selesai. Jangan ada yang keluar lagi dari YouTube oh. Lanjut, ini kita mau menuju ke Kecamatan Mahu. Kakak dong tahu Mahu di mana kok? Nah, ini dia kita sampai di Kecamatan Mahu. Kita lanjut perjalanan menuju ke Kananggar. Kita harus hati-hati soalnya ada hujan licin nanti. Video saya kasih percepat dan saya potong-potong juga karena saya malas soalnya dia punya durasi ini terlalu panjang nah. Kita sampai di jalan aspal. Waktu itu jalannya masih berlumpur tapi sekarang sudah men. Waktu itu saya pernah pergi di sini juga pas dia masih perbaikan toh hampir terguling. Hanya waktu itu saya jalan pas ada perbaikan nah dia masih berlumpur toh, jadi pas nih ada jalan saya punya nih ban oto di belakang ini mau hampir lepas kendali, tapi untung sopir pribadi ini suami ini paling jago bawa oto nah. Yuk kita jalan lagi, sedikit lagi kita sampai sudah di Kananggar. Kamu tahu tidak apa yang bikin indah Sumba? Yang bikin indah Sumba itu dia punya pemandangan bukit ini. Kok tidak ada yang bisa lawan bos. Sumba 1000 bukit. Ini sawah juga rapi sekali, cantik sekali. Ini kita mau turun sudah ke Kananggar. Akhirnya kita sampai juga di Kananggar. Awas, ada yang mau lewat. Pelan-pelan bos. Ada genangan air bos. Awas kena orang. Oke, markilan. Mari kita lanjut. Awas ada lubang bosku. Menyamping dulu. Takut kita jatuh. Lanjut, kita mau menuju ke rumah Pak Guru Kepala Sekolah. Tuh kamu lihat tuh itu bukitnya. Gagah sekali yo. Ini video saya kasih percepat saja soalnya kan saya mau kasih tunjuk Desa Lahiru nah. Jadi saya percepat saja. Anggap saja kita ada ngebut nih kayak Rosi. Saya pengen menyanyi tapi saya lupa lirik nah. Jadi bagaimana? Mau menyanyi hujan di malam minggu. Hai.
Aku tak datang padamu, dan aku tak mau sayang hujan di malam minggu. Asik 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 lole. Hai. Maaf ini video digoyang-goyang bukan saat tremor. Apa sudah tremor? Yang goyang-goyang tangan itu nah, bukan. Saya cuma capek saja gara-gara pegang HP itu dari Wengapu nih sampai di Kananggar nih. Jadi tangan pegal toh. Jadi dia bergetar-getar sudah. Lanjut kita jalan. Sama menyanyi lagi nah. Cuman saya bingung lah mau menyanyi apa. Sebenarnya ada bakat terpendam toh. Bakatnya saya tuh menyanyi, cuma sama malu nah. Sam suara itu kadang dia miring kiri, kadang dia miring kanan nah. Dia tidak segagah penyanyi-penyanyi Indonesia. Mungkin gara-gara terpendam makanya tidak mau dia kasih gagah suara dia. Tapi sam suami bilang sam suara bagus mah. Kalau sama nyanyi dia bilang, wih kau punya suara bagus sekali Jihan. Tapi kalau kau diam itu lebih bagus lagi. Dia bilang begitu nah. Jadi saya bingung juga. Kalau saya menyanyi bagus, tapi kalau saya diam lebih bagus lagi. Jadi saya tidak tahu lagi mau menyanyi atau diam. Menurut kakak dong sam suara bagus tidak? Tapi kayaknya tidak bagus sam suara nah. Kakak sudah dengar tuh tadi yang saya menyanyi itu, yang hujan di malam minggu itu nah. Kita fokus sama jalan Saya terlalu banyak omong nah. Kakak dong lihat nih, ada sungai. Di ini sungai ini banyak ikan besar-besar sekali. Kakak percaya tidak? Kalau tidak percaya kakak coba cari toh. Soalnya saya cuma lewat saja di sini, tidak pernah turun. Kita lihat kambing nih, anak kambing ada 4 ekor. Lari dong takut lihat semuka mungkin Ini di jalan ini bisa untuk cuci motor ini. Ada tersedia air. Kita hati-hati takut licin ini kamu lihat sam tangan nih, pengaruh gugup nah sampai tidak bisa pegang HP. Bye takut jatuh tuh. Kalau jatuh saya harus mandi lagi. Kan ada tertutup pintu nah. Lupa saya lupa kalau ada naik oto nah. Ya kita lanjut lagi jalan kita lihat pemandangan hijau-hijau. Sebenarnya saya mau WA, mau Facebook, nah cuman di sini belum ada jaringan toh, jadi saya harus video saja. Dan juga saya pengen main tok toh, ini supaya bisa joget papi culo. Tapi kan sapung tujuan pertama toh untuk antar sang bapa tugas di SD Lahiru. Jadi biarpun tidak ada jaringan juga tetap saya nikmati. Soalnya pemandangannya bagus sekali. Kakak lihat dulu nih sawah, aduh punya gagal lagi. Depung hijau ini yang bikin segar mata nah. Kali-kali kakak dong pergi lihat sawah sana supaya jangan sakit mata. Kalau terlalu main HP kakak kapu mata nanti bisa jadi rabun nah. Nanti bisa jadi nenek-nenek duluan. Masih jomblo sudah jadi nenek-nenek nah. Bahaya itu. Jadi jangan terlalu main HP tapi kamu nonton dulu saya punya video nah. Baru kakak dong pergi lihat sawah pergi refreshing orang bilang nah. Kakak dong lebih hobi di gunung atau di pantai? Kalau saya dua-dua nah. Soalnya saya suka jalan-jalan. Hijau daun bikin mata segar. Birunya lautan juga bikin mata segar toh. Ini kita jalan nih belum sampai juga di rumahnya Pak Kepsek. Jauh nah dari Kananggar. Tapi terpapa kita lanjut nikmati saja jalan toh. Kita menurun tajam nih. Ini batu-batu nah. Saya ini sampai gugup takut nah, batu terlepas soalnya.
Bagaimana su ini bahasa Indonesia batu terlepas. Pokoknya batunya dia itu batu tas siram. Tahu lagi apa tuh bahasa Indonesianya. Pokoknya itu batu lah. Dikit lagi kayaknya kita sampai di rumahnya Pak Kepsek ini. Sedikit lagi kita sampai di Kepsek, tapi bukan sampai di Lahiro ini masih beda desa lagi langgar kali kecil. Dan akhirnya kita sampai di rumah Pak Kepsek. Kita punya bawaan nih. Lihat ini kerbau nih. Mirip siapa macam dia termenung nah. Dia pikir apa mungkin ini kerbau? Pikir dia hari mungkin. Kita terlama saja di rumah Pak Kepsek. Kita mau lanjut soalnya takut kita pulang malam lagi di perjalanan nih. Saya pulang dan sama suami soalnya berdua saja naik oto. Jadi kita kejar waktu juga tuh. Itu kamu lihat jalan tuh. Hati-hati ada batu. Ini batu bekas seroja. Tahu itu seroja apa? Itu angin yang kencang di tahun lalu itu itu sudah yang bikin longsor. Itu angin datang waktu dulu itu bikin trauma saja waktu itu tidak bisa tidur dari malam sampai pagi itu saya tidak tidur sama sekali. Baru dem angin punya kencang lagi. Kamu pasti tahu tuh itu angin seroja waktu itu tahun 2021 itu. Ini sudah yang paling terdampak sudah. Bagian selatan ini bikin longsor jalan. Maaf ini saya punya video ini dia tergoyang-goyang. Soalnya ini bukan tergoyang, saya ada bikin percepat ini video Sebenarnya banyak jalan yang saya video tapi saya lupa rekam saya arahkan saya punya HP di depan tahu-tahu sudah berapa menit itu saya lihat sebelum rekam. Jadi saya rekam yang ada saja saya edit yang ada saja. Begitu sudah manusia kita tidak luput dari kesalahan. Ini kita jalan ini kita mau menuju ke desa Lahiro sudah. Tuh kamu lihat banyak kerbau di sini bagus sekali. Saya juga pengen punya kerbau satu cuma saya tidak tahu cara kasih makan apa kasih makan biskuit mungkin atau kasih minum susu mungkin sama dorang. Tapi saya takut sakit perut lagi itu kerbau. Jadi mending saya urus saja sama kucing-kucing. Saya kasih makan Whiskas sama kucing-kucing ini. Saya tidak tahu cara kasih makan itu kerbau Sebenarnya saya mau pelihara kerbau supaya saya bisa naik itu kerbau. Cuman itu sudah saya tidak tahu mau kasih makan apa sama kerbau Kita lanjut lagi perjalanan Kamu lihat ini bukit-bukit pun gagal lagi. Bikin kita punya hati itu tenang sekali pas lihat pemandangan ini di sini masih alami sekali di sini tidak ada polusi di sini. Cuma pas perjalanan sama kepala sakit sekali mungkin karena mabok perjalanan mungkin atau pengaruh dia punya medan juga saya tidak tahu lagi sama kepala tuh kayak rasa mau pecah baru sama mata kayak mau keluar pengaruh gugup kayaknya mau bukan berarti sudah keluar mata itu maksudnya itu seperti kamu tahu seperti pokoknya pusing sekali di perjalanan itu tapi terapa apa saya lihat juga kayak enak juga lihat ijo-ijo tanya jalan di mana ini sudah jalan setapak ini jalan sudah. Akulah si bolang bocah petualang. Ini aku adalah bocah petualang. Aku jalan-jalan. Jalan-jalannya pakai oto. Bukan pakai kaki. Yang pakai kaki sam suami. Dia yang setir semua ini oto.
Coba saja saya tahu bawa oto, nah pasti saya sudah bisa jalan-jalan pakai oto. Cuma sayang saya terlalu gugup dengan kendaraan yang besar-besar. Cuma tahu bawa motor saja. Kalau sepeda juga saya tidak tahu. Nah juga naik sepeda, saya meluncur terus sampai di got. Sebenarnya kan kalau tahu naik sepeda baru tahu naik motor toh. Tapi saya tidak tahu naik sepeda, tapi saya tahu naik motor nah. Ketemu suaminya teman gurunya bapak, baru antar istrinya di Lahiru, pulang sendirian. Saya kalau pulang sendirian kayak gitu takut banget loh. Ya takut lah, soalnya kan pulang sendirian nih. Kalau pulang berduaan kan gak apa-apa, kan aku gak jomblo. Hahaha. Ya gak lama lagi kita sampai kok. Ya sekitar 50 menitan lah. Kalau gak salah sih. Soalnya aku percepat aja videonya. Ini kita mau menurun nih, menurun ke bawah. Ini kita mau hampir lepas kendali tahu. Soalnya setelah aspal ini ada jalan lumpur loh. Kan kalau namanya mobil kan menurun gini toh. Terus tiba-tiba langsung ketemu lumpur, bannya kaget. Ya jadi gak bisa kendali, indah tuh hampir mau masuk ke kanan tahu. Tapi alhamdulillah ya Allah masih jaga kita. Soalnya di kiri kanan itu jurang loh. Aku takut banget waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa lolos juga dari lumpur. Kita bisa lanjutkan perjalanan. Suami saya bisa. Kakak pernah bawa dengan mengalami kayak gitu. Kita mendaki udah pernah, cuma dakinya nggak ada kuat aja. Dak dik duk ser. Oke, kita lanjut lagi. Jalan. Gak ada orang yang kita temui. Kita ketemu lari cepat. Ini ketemu lagi kerbau. Mereka lagi gosipin apa? Dasar kerbau rame banget segenggeng. Atau mungkin mereka mau tawuran. Kerbaunya banyak, tanduknya juga tajam-tajam. Kita lanjut lagi, kita jalan-jalan. Kita lewati bukit-bukit, nikmati hijaunya daun-daun. Kita belum sampai di Lahiru. Kita jalan aja, nikmati jalannya. Ini jalannya sepi banget. Sorry ya kakak-kakak, saya kadang logat NTT, kadang logat Jawa. Soalnya saya campuran Sumba dan campuran Jawa. Saya lama juga sih di Sumba, sudah dari dari masih bayi nah sampai saya tua nih. Tapi tidak terlalu tua juga baru umur berapa saya? Saya lupa juga saya umur berapa. Ini kita mati oto nah. Tapi tidak apa kan sam suami jago bawa oto nah. Kecuali kalau saya yang bawa oto, pas oto mati, wah, saya tidak tahu lah, saya bingung 7 keliling itu. Yakinlah karena saya belum tahu bawa oto. Tahu tidak, di perjalanan ini kayak lama sekali pas pergi nak. Tapi kalau pas pulang itu kayak macam tidak lama nak. Saya mau tanya kenapa bisa begitu Pas kita pergi jalan macam kayak jauh sekali, macam lama sekali. Padahal pas kita pulang ini macam tidak lama, baru kayak macam dekat saja nah.
Ada yang bisa jawab kok, mungkin teori atau bagaimana begitu. Soalnya saya bingung juga nah, setiap kali jalan, kalau pergi lama, kalau pulang tidak lama sah. Mau ngomong ini lama juga ya jalan. Ini padahal ini video saya masih potong-potong. Tidak semua ini saya kasih masuk nah. Sampai saya edit juga ini saya ada sementara mengantuk nah. Kita lanjut lagi ya. Ini terlama le kita sampai sudah di desa Lahiro. Atau saya menyanyi lagi kok. Ini cuma saya capek menyanyi nah. Soalnya lebih bagus saya diam daripada sama nyanyi. Kakak-kakak dong, saya mau tanya kakak-kakak ini dari mana saja ya? Tolong komen dulu nah. Salam kenal, saya dari Sumba Timur nih, NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya putar lagu dulu saya sudah mengantuk nih. दिल को कराया मुझ पे है प्यार आया पहली पहली बार आया ओ यारा दिल को कराया मुझ पे है प्यार आया पहली पहली बार आया ओ यारा. Maaf kakak-kakak, saya putar lagu India. Soalnya di Sam Galeri cuma ada lagu itu saja nah. Sorry bos. Ini kita ada lewati jalan nih. Jalan paling ekstrim sudah. Soalnya di sebelah kiri ini ada jurang nah. Mendaki nih yang bikin otomatis tiba-tiba kita menurun lagi di jalan Batu Telepas. Di sini banyak kerbaunya loh. Kan dari tadi kita lihat tuh ada kerbau banyak di jalan. Dan dikit lagi kita udah sampai di jalan yang pernah longsor pas ada angin seroja. Itu angin seroja yang viral terkenal tuh yang tahun lalu. Ada jalan yang sedikit saya takuti, jalannya ada longsor karena waktu itu dikarenakan angin seroja. Tapi saya nggak videoin pas oto lewat. Soalnya saya harus turun jalan kaki supaya bisa melewati jalan tersebut. Soalnya suami saya nggak suka kalau saya panik di atas mobil. Jadi saya memilih untuk jalan kaki aja. Akhirnya kita sampai juga di sekolahan bapak saya, maksudnya yang tempat mengajar bapak saya loh. Dan ini dia SD Lahiro. Ini kita punya muka capek dan kita lanjut minum kopi. Sumba itu kalau ada tamu wajib kasih kopi ya. Itu ada rumah adat di Sumba itu, rumah adatnya kayak gini. Bagus kan? Akhirnya saya pulang lewati jalan yang longsor itu. Ini dia longsorannya. Jujur jalan kaki aja saya gugup loh, soalnya itu jalannya licin sekali. Terus sebelah kanannya ada jurang lagi. Jadi jantungku dak dikduk serpi. Saya memilih untuk tenang saja supaya sepunya suami dia bisa konsen bawa oto nah. Soalnya dia sempit sekali tuh. Itu saja dia mepet dengan itu tebing nah. Itu yang pakai jaket hitam sama bapak paling ganteng. Sayang sekali sama bapak nah. Dan akhirnya saya pulang juga. Saya masih istirahat sedikit
sambil lihat-lihat pemandangan, foto suami gantengku atas mobil, dan kita melanjutkan perjalanan pulang kita. Keburu malam karena kita pulang berdua saja, dan kita menikmati dengan cerita-cerita, dan alhamdulillah sampai di Kananggar jam 5 mau jam 6 gitu, dan sampai di Mahu itu udah jam 7 apa jam setengah 7. Alhamdulillah sampai di rumah jam 10 karena saya masih singgah makan bakso di Melolo. Oke, bye bye. Jangan lupa